Bang Minola, kemarin dari kuasa hukum Sarwenda mengatakan bahwa dia ada rasa kekecewaan karena ternyata pertemuan tanggal 11 dibatalkan dan malah mengajukan gugatan hak asuh anak gitu, Bang. Kalau dari pihak Ruben Onsu sendiri menanggapinya seperti apa sih, Bang? Yang batalkan kan mereka. Yang batalkan kan bukan bukan dari pihak Ruben Onsu, bukan dari pihak Abang yang batalkan. Jadi kenapa kecewa? Jadi seharusnya nggak apa-apa. Pertemuan tanggal 11 itu silakan saja. Kan masing-masing pihak itu kan bebas ya untuk menentukan langkah-langkah yang akan dia ambil dalam rangka untuk mempertahankan hak hukumnya. Ya, kalau memang misalnya mereka menganggap bahwa joint meeting itu adalah sebagai salah satu cara untuk bisa menyelesaikan masalah ini, silakan saja. Kenapa mesti langsung mundur gitu loh? Hanya gara-gara ada gugatan hak asuh anak gitu. Dan yang batalkan juga mereka. Kita tetap mengatakan komitmen untuk menjalankan pertemuan di tanggal 11 itu. Tapi kan kuasa hukum S yang mengatakan dibatalkan karena sudah ada gugatan dari pihak Ruben Onsu dan biarlah pertemuan itu nanti dalam mediasi di persidangan saja. Ya, kita mengatakan ya silakan saja. Nah, seharusnya pertemuan tanggal 11 itu nggak usah dibatalkan hanya gara-gara ada gugatan hak asuh anak gitu. Karena nanti agenda yang eh, pertemuan di 11 Juli itu apabila hasilnya memang itu adalah hasil yang eh, dapat diterima oleh semua pihak, itu bisa dibuat secara tercatat dan bisa dibawa dalam mediasi ketika sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sehingga apapun yang menjadi keputusan itu akan dijadikan sebagai keputusan yang eh, sudah ada produk hukum dari pengadilan gitu loh. Tidak lagi hanya produk hukum eh, antara para pihak. Karena kalau produk hukum antara para pihak kan sudah ada tuh di Akta 39 notaris yang buatnya. Para pihak sudah sepakat, tapi kan tidak terrealisasi sebagaimana yang dituangkan dalam Akta 39 tersebut. Nah, padahal kalau berdasarkan ajas fakta sunt servanda dan juga KUH Perdata dikatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu mengikat berlaku seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Nah, tapi kan tidak direalisasikan. Nah, jadi artinya kami mau ada suatu kesepakatan yang pelaksanaannya itu bisa terukur gitu loh. Ya, jadi oleh karena itu kami tetap melakukan upaya hukum apa yang harus kami lakukan eh, dan kalau memang misalnya tanggal 11 itu ingin tetap dijalankan sesuai dengan undangan mereka ya harusnya dijalankan saja. Biar eh, kalau memang hasilnya bagus, ada titik temu, nanti pada waktu persidangan pertama kita akan matangkan, pulenkan lagi apa yang sudah disepakati itu dalam persidangan. Nah, jadi saya kira kan nggak ada hal yang aneh di sini. Ini yang batalkan pertemuan itu mereka, lalu yang kecewa mereka gitu loh. Artinya dia mau menginginkan bahwa karena ada joint meeting itu kita jangan melakukan upaya hukum apapun. Apakah itu yang mereka inginkan? Nah, dan dari pertama kan saya sudah katakan, jangan sampai undangan joint meeting ini adalah sebagai salah satu upaya bagi mereka untuk mencegah kita melakukan upaya hukum yang ingin kita lakukan. Ada yang lain, Mbak? Kan saya sudah katakan itu. Kalau mengenai masalah hak asuh anak kan sebenarnya kan sudah nggak perlu diperdebatkan lagi. Dari awal kan kita sudah berikan itu hak asuh anak itu kepada ibunya. Seperti yang tertuang dalam Akta 39, sebenarnya kan sudah final, hanya pelaksanaannya saja yang tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati. 2 sampai 3 hari anak-anak harusnya berkumpul dalam seminggu bersama dengan Ruben. Nah, jadi selain mengenai masalah hak asuh anak dan juga tentunya jadwal pertemuan, di dalam gugatan kami juga menyampaikan terkait dengan masalah anak-anak ini patut diduga berada dalam lingkungan yang tidak aman ya. Adanya dugaan eksploitasi anak, anak dilibatkan dalam live TikTok di malam hari dan juga ada hal-hal lain yang tidak seharusnya itu dialami oleh anak yang masih di bawah umur. Itu yang menjadi materi gugatan kami.
artinya kan begini, kalau misalnya ada pemboikotan, itu kan merupakan konsekuensi dari apa yang dia lakukan atau apa yang dia sampaikan yang mungkin itu menciderai eh, rasa keadilan atau mungkin ya membuat para netizen itu tidak simpati. Itu kan pilihan bebas ya dari masyarakat untuk melakukan pemboikotan terhadap S ya. Tapi kan ini kan yang kami bicarakan dalam gugatan kami kan ini hanya hal-hal yang berkaitan dengan masalah kepentingan anak saja. Bang, ketika nanti dalam persidangan kan akan ada pertemuan ya Bang dari kedua belah pihak ya Bang. Karena Ya. pengadilan minta untuk keduanya hadir. Kalau misalkan menemukan titik temu Bang untuk pertemuan anak lagi, apa akan mediasi dilakukan atau tetap Eh, dengan kalau pada gugatan? kalau mekanismenya itu kan memang harus ada mediasi. Kalau misalnya proposal mediasi kami itu diterima oleh pihak S dan kemudian kami akan minta dibuatkan suatu akta vandading misalnya seperti itu yang merupakan produk pengadilan bahwa gugatan tidak diteruskan karena ada kesepakatan damai dari para pihak yang poin-poinnya adalah sebagai berikut, misalnya diatur sesuai dengan proposal yang kami ajukan, ya saya rasa tidak jadi masalah kalaupun misalnya gugatannya itu dicabut gitu loh. Tapi Apa paling tidak enggak sudah ada produk hukum lah yang mengatur tentang hal itu yang dikeluarkan oleh pihak pengadilan. akan nantinya nggak akan ada rasa takut lagi Bang, karena kan yang kemarin juga sudah diatur dalam putusan pengadilan, tapi untuk Belum, Ruben belum, belum, sendiri belum, belum. belum, 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 belum. Ini yang harus saya luruskan. Ya, ini yang harus saya luruskan. Pada waktu gugatan perceraian yang dilakukan oleh Ruben Onsu, materi gugatan kita itu hanya meminta agar perkawinan antara Ruben Onsu dan S itu diputus karena perceraian. Tapi segala akibat dan konsekuensi daripada perceraian tersebut mengenai masalah hak asuh anak, jadwal pertemuan anak dan lain-lain itu diatur secara terpisah atas dasar kesepakatan para pihak yang dibuat di hadapan notaris dan dikeluarkan dalam produk Akta 39. Jadi belum ada produk hukum pengadilan yang mengatur tentang hal itu. Ya, karena Berarti kalau sudah karena kalau sudah diatur kan jadinya bisa idem nanti kan. Sesuatu yang sudah diputus kan nggak mungkin diputus dua kali. Jadi belum ada produk pengadilan yang mengatur tentang hak asuh anaknya itu jatuh kepada S, itu nggak ada. Jadi itu atas dasar kesepakatan dan atas persetujuan Ruben ya untuk memberikan hak asuh itu kepada ibunya dan juga atas dasar kesepakatan bersama juga mengenai masalah dalam seminggu itu ada 2-3 hari anak-anak berkumpul bersama dengan Ruben. Jadi itu atas dasar sepakat. Nah, kalau mengenai masalah nafkah misalnya, banyak orang yang berpendapat kalau sudah sepakat 200 juta kenapa dipersoalkan? Angka tidak pernah disepakati. Tapi kewajibannya itu yang disepakati oleh Ruben bahwa yang bertanggung jawab itu adalah Ruben. Nilainya harusnya berdasarkan diskusi. Ini juga nggak pernah terjadi. Nah, jadi artinya belum ada satu produk hukum dari pengadilan yang mengatur tentang konsekuensi dari putusnya perkawinan Ruben dengan S. Jadi kalau nanti misalnya ada produk hukum dari pengadilan, ya ini nanti yang dilandaskan pada gugatan yang sudah kami ajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sidang pertamanya tanggal 15 Juli ini. Bang, ini kan Ruben kan juga maksudnya udah pulang dari umrah ya Bang ya. Mungkin apakah sudah ada pertemuan lagi Bang dengan Abang untuk membicarakan terkait gugatan hak asuh anak ini Bang? Ya, Ruben baru tiba di tanah air dari Tanah Suci kemarin tanggal 1 Juli. Saya baru tiba di Jakarta kembali dari sidang di Medan pada hari ini, hari Jumat. Jadi kami belum bisa bertemu ya. Nah, mungkin kami akan atur pertemuannya minggu depan. Bang Minola, ini kan posisinya kemarin kuasa hukum dari Sarwenda ini akan mengungkap bukti-bukti dan fakta-fakta baru di dalam persidangan nanti, Bang. Mungkin dari pihak Abang sendiri dan Korubin seperti apa, Bang? Ada Nggak ada persiapan juga mungkin? masalah. Nggak ada masalah. Silakan kuasa hukum S mengungkap fakta-fakta, silakan. Sepanjang fakta-fakta itu berkaitan dengan masalah anak, ya, berkaitan dengan masalah kenapa anak-anak tidak diberikan
bertemu, berkumpul bersama dengan ayahnya seperti apa yang disepakati. Ya, sepanjang itu berkaitan dengan masalah yang berhubungan dengan hak anak-anak dan juga hak Ruben sebagai ayah untuk berkumpul dengan anak-anaknya. Kami nggak khawatir gitu loh. Tapi seperti yang saya katakan, kami akan tolak jika bukti-bukti itu tidak mengarah kepada kepentingan yang berkaitan dengan masalah anak gitu loh. Jadi karena bukan lagi materi pembuktian untuk menyerang karakter dan kekurangan para pihak, karena itu sudah selesai pada waktu gugatan perceraian. Ya, dan kami juga punya bukti-bukti gitu loh, yang mungkin juga akan menjadi suatu Pihak Abang sendiri dan Ko Ruben seperti apa, Bang? Ada nggak ada persiapan juga mungkin? masalah, nggak ada masalah. Silakan kuasa hukum S mengungkap fakta-fakta, silakan. Sepanjang fakta-fakta itu berkaitan dengan masalah anak, ya, berkaitan dengan masalah kenapa anak-anak tidak diberikan bertemu, berkumpul bersama dengan ayahnya seperti apa yang disepakati. Ya, sepanjang itu berkaitan dengan masalah yang berhubungan dengan hak anak-anak dan juga hak Ruben sebagai ayah untuk berkumpul dengan anak-anaknya. Kami nggak khawatir gitu loh. Tapi seperti yang saya katakan, kami akan tolak jika bukti-bukti itu tidak mengarah kepada kepentingan yang berkaitan dengan masalah anak gitu loh. Jadi karena bukan lagi materi pembuktian untuk menyerang karakter dan kekurangan para pihak, karena itu sudah selesai pada waktu gugatan perceraian. Ya, dan kami juga punya bukti-bukti gitu loh, yang mungkin juga akan menjadi suatu kejutan jika bukti itu akan kami tampilkan dalam persidangan. Tapi semuanya bukti-bukti itu akan berkaitan dengan kepentingan anak dan juga kenapa hak asuh anak itu harus berpindah, dan yang pasti kalau hal itu dikabulkan oleh pengadilan, Ruben sudah mengatakan dia tidak akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh S, yaitu tidak mengizinkan anak-anaknya untuk berkumpul bersama dengan ibunya. Sampai hari ini kan belum ada pembicaraan, kan sudah dikasihkan kuasa kepada kuasa hukumnya gitu loh. Ya, jadi artinya itu nanti kita lihat dalam mediasi, biasanya kan memang prinsipal itu diharapkan hadir ya kedua belah pihak untuk dimediasi. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan kalau memang misalnya ada alasan yang dapat diterima secara patut, prinsipal juga tidak hadir, nggak jadi persoalan, mungkin bisa melalui video call, bisa melalui kuasanya, itu bisa terjadi. Nah, sampai hari ini karena sidangnya tanggal 15 Juli belum kami bicarakan secara tuntas dengan Ruben Onsu, dan juga karena kami juga belum bertemu, maka pembicaraan itu belum dibahas sama sekali. Membuat keputusan ini tuh udah sangat bulat dengan mungkin dengan pemikiran sangat lama kali ya Bang ya, dengan keyakinan sangat Ya lama sudah ya Bang ya. pasti, sudah pasti. Kemarin ketika Ruben masih ingin mempertimbangkan untuk memutuskan mengajukan gugatan, teman-teman dan masyarakat nggak sabar gitu loh. Kapan bang, kapan bang, kapan bang gitu loh. Ketika dia sudah sampai kepada putusan untuk melayangkan gugatan, malah dipertanyakan apakah sudah bulat, udah berdasarkan pertimbangan bang loh. Sudah dong, kan kemarin juga kan kita ditanya-tanya kapan didaftarkan, kita bilang akan ada pada waktunya setelah pertimbangan. Jadi kalau misalnya sekarang sudah didaftarkan, tentu itu sudah sesuai dengan pertimbangan yang matang oleh Ruben. Tapi Bang, mungkin kira-kira dari Abang sendiri ada optimis kali sih Bang bahwa Ruben Onsu ini menang dalam gugatan hak asuh anak ini Bang? Optimis itu kan pasti akan ada pada para pihak. Itu wajar-wajar saja. Kami sebagai penggugat optimis kami akan menang. Ya, dan kalau ditanya sama kuasa hukum S sebagai tergugat, sebagai termohon, ya kami kan pemohon, ya. Sementara S itu kan termohon. Kalau ditanya sama kuasa hukumnya S sebagai termohon, dia juga pasti akan optimis menang. Saya ingin mengulangi dan penegasan, siapapun yang menjadi pemenang dalam gugatan hak asuh anak ini,
itu tidak akan bisa mengeliminasi hak ibu maupun hak ayah untuk berkumpul bersama-sama dengan anaknya. Ya, jadi ini yang perlu digarisbawahi. Kami minta hak asuh anak itu karena kami khawatir gitu misalnya ya bahwa anak-anak ini dalam lingkungan yang tidak aman karena ada dugaan eksploitasi itu, dan juga tentunya karena kami juga tidak diberikan kesempatan untuk berkumpul sebagaimana yang seharusnya menjadi hak dari klien kami Ruben Onsu. Tapi apakah kalau misalnya kemudian dimenangkan, Ruben akan mengeliminasi, menggugurkan hak ibunya untuk bertemu, berkumpul dengan anaknya? Ya enggak juga kan, enggak bisa kan. Kalaupun nanti misalnya pihaknya S yang menang gitu misalnya, apakah itu mengeliminasi hak Ruben sebagai ayah untuk berkumpul bersama dengan anaknya? Enggak. Siapapun yang mendapatkan hak asuh itu tidak akan mengurangi hak orang tua yang lain untuk bisa berkumpul bersama-sama dengan anaknya. Dan ini kami perlu penegasan dalam suatu keputusan oleh majelis hakim. Sendiri kan bilang sudah menunggu-nunggu Ruben untuk ngambil hak asuh karena kalau itu kejadian mereka bakal membongkar kejadian-kejadian selama pernikahan, Bang. Nah, dari pihaknya Gini, Ruben sendiri udah gini ya. Satu, ya menunggu-nunggu. Loh, kok menunggu-nunggu? Tadi katanya kecewa kita menggugat. Cobalah kita agak sedikit konsisten dalam memberikan suatu statement. Tadi Mbak mengatakan kuasa hukumnya S kecewa karena kita mengajukan gugatan. Sehingga akhirnya itu harus membatalkan pertemuan di tanggal 11 joint meeting sesuai dengan undangan mereka. Meskipun yang membatalkan adalah mereka. Terus sekarang mereka mengatakan menunggu-nunggu. Yang benar nih mana nih? Menunggu apa kecewa? Itu yang pertama. Yang kedua, akan membongkar semuanya hal yang berkaitan dengan masalah kelakuan-kelakuan Ruben selama perkawinan. Itu sudah selesai. Sekali lagi saya katakan itu sudah selesai. Itu ruangnya adalah pada waktu perceraian. Dan apapun yang menjadi kelakuan-kelakuan Ruben, mereka sepakat kan bahwa sesuai dengan Akta 39 ada hak Ruben untuk berkumpul bersama dengan anaknya. Kenapa itu diingkari? Kalau misalnya ada kekhawatiran-kekhawatiran misalnya, kenapa pada waktu Ruben mau umroh, anak-anak dipertemukan? Jadi janganlah kita berretorika, gitu loh. Ya jangan kita berretorika terkait dengan masalah hal itu, sepertinya ngeri banget gitu loh. mungkin udah dari pihak Ruben sendiri udah mempersiapkan sikap belum, Bang, kalau misalnya hal itu dilakukan oleh pihak S? Dari awal kan kami nggak pernah gentar. Apa pernah kami menunjukkan kegentaran dan ketakutan kami? Terkait dengan masalah buka-bukaan itu, pernah nggak artinya Ruben mundur selangkah pun sehingga membuat dia tidak mengajukan gugatan hak asuh anak, kemudian dia stop untuk memperjuangkan haknya dia untuk bertemu dengan anak? Apakah pernyataan-pernyataan kami akan bongkar 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang disampaikan oleh S maupun oleh kuasa hukumnya, apakah itu menghentikan langkah Ruben untuk melakukan upaya hukum? Tidak kan? Itu menunjukkan bukti bahwa Ruben tidak pernah gentar. Karena Ruben juga punya bukti-bukti yang akan diungkapkan yang selama ini juga tidak pernah diungkapkan. Tapi apakah kita ini mau sidang untuk buka-bukaan kejelekan masing-masing atau ingin bicara tentang kepentingan anak? Itu dulu dong fokusnya. Jadi jangan melebar. Dengan ancaman-ancaman kita akan buka lah, ini akan nggak pernah gentar. Karena itu tidak menghentikan langkah Ruben untuk memperjuangkan haknya sebagai ayah. Tidak menghentikan langkah Ruben untuk datang ke KPAI. Tidak menghentikan langkah Ruben untuk mengajukan gugatan. Kurang bukti apa lagi? Bahwa Ruben tidak pernah khawatir, tidak pernah takut. Jadi janganlah artinya itu diciptakan suatu kondisi seolah ada sesuatu gitu loh. Yang kalau dibuka, ini akan membuat Ruben jadi habis loh. Apa yang membuat Ruben habis? Sebagai seorang ayah yang ingin berkumpul dengan anaknya. Apa? Nggak ada lah saya kira.
Kalau memang misalnya ada yang membuat Ruben tidak layak untuk menjadi untuk sebagai ayah untuk bisa berkumpul dengan anaknya, harusnya di kesepakatan 39 dari awal harusnya konsisten dong, tidak ingin memberikan hak itu karena sesuatu dan lain hal. Kalau kamu tetap minta hak kamu, kami akan lakukan upaya ini, kamu akan malu. Harusnya ada kondisi seperti itu. Jangan setelah kesepakatan dibuat, kemudian kita sekarang berdalih, berretorika, ada inilah, ada itu, akan dibongkar lah sama perkawinan. Apa enggak udah basi masalah itu? Deh, Bang Minola, ini kan Ya, Ko Ruben juga kemarin udah pulang umroh ya Bang ya. Nah, dari netizen sendiri bilang Ko Ruben pulang umroh wajahnya makin bersinar. Nah, tanggapan Abang sendiri gimana Bang? ya saya kan belum ketemu sama Ruben, belum lihat Ruben bagaimana setelah kembali dari umroh. Saya nggak tahu juga apakah wajahnya semakin bersinar apa tidak. Tapi kalau misalnya kemudian netizen mengatakan wajahnya makin bersinar, ya mungkin saja gitu loh. Orang yang memiliki hati yang tenang, hati yang sudah dekat dengan Tuhan, bersih, pulang dari rumah Tuhan, tentu kebersihan hati itu, ketulusan hati itu akan terpancar dalam wajah. Dan ketika pancaran itu membuat Ruben kelihatan wajahnya semakin cerah, saya kira itu sesuatu hal yang merupakan yang wajar saja ya. Saya kira seperti itu, Mbak. Oke, dari aku cukup Bang.